Selamat datang di kota Salatiga nih, gapuranya nih. Wih. Aduh, di sini lampu merah lama banget ternyata teman-teman. Mana panas lagi. Dia tuh panas. Ini jembatan keretanya nih yang melintasi danau orang openingnya tuh. Wah, di sini banyak banget sampah-sampah ya. Sampah-sampah petasan ya, mercon bekas malam. Oke teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue mau jalan-jalan ke Salatiga teman-teman. Udah lama gue nggak main ke Salatiga ya. Jadi kita mau coba lihat yuk di Salatiga tuh ada apa ya. Maling kita nyari-nyari tempat nongki-nongki, tempat-tempat ngafe gitu ya. Sambil melihat ya ada apalah di kota Salatiga ya teman-teman. Oke, sekarang gue jalan dari Ambarawa nih teman-teman. Sekarang sekitar jam 10-an ya. Oke, kita langsung jalan sekarang. Yuk, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di depan Pasar Projo ya. Ini udah mau nyampe Laris Ambarawa nih, bisa dilihat situasinya seperti ini ya. Di hari lebaran ya hari ini teman-teman. Sebelumnya selamat lebaran bagi kalian yang merayakannya teman-teman ya. Ini Laris Ambarawa sebelah kiri. Nah, bisa dilihat ya sebelah kiri ini banyak bekas petasan-petasan ya, banyak sampahnya teman-teman. Kalau biasa kalau habis lebaran kayak gitu ya, di sini banyak bekas semalam malam takbiran itu. Nah, ini lalu lintasnya padat teman-teman. Ini orang-orang yang mau silaturahmi sepertinya ya, mau ke rumah saudara-saudaranya gitu ya. Biasalah lebaran ya. Ini lebaran hari pertama ya, tanggal 21 Maret 2026 nih, hari Sabtu. Nah, kita coba ke Salatiga lewat jalan besarnya aja ya, biar bisa ngasih lihat ke kalian vibes-nya atau suasananya apa di Ambarawa sini ya, sampai ke Salatiga seperti apa di suasana lebaran ini. Yuk, let's go guys teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini ada wisata Eling Bening ya teman-teman. Jadi masuknya lewat sini kalau kalian mau ke Eling Bening. Yang ada tempat foto ikonik tuh yang perahu naga gitu ya. Nah, di depan kita ini jalan tolnya yang baru itu ya. Dari Bawen ke gerbang tol tadi Ambarawa, tapi nanti ini terus sampai ke Jogja nih kalau udah jadi. Ini kita lewat kolongnya nih. Nah, ini tadinya rumah-rumah orang nih kiri kanan ini pada digusur-gusurin karena gusuran. Nah, ini kalau ke kiri ya kita ke tol ya, Ungaran Semarang Jakarta lewat jalan tol. Nah, ini pintu tol Bawen ya. Dulu sebelum yang Ambarawa itu jadi kita selalu keluarnya di sini. Sekarang udah difungsikan secara fungsional, kemarin gue bisa lewat situ makanya. Nah, di sisi kanannya ini ada Rumah Sakit Atin ya, Atin Hospital. Nah, ini di depan ini yang turunan maut, ini yang dibilang turunan maut ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini turunan nih ke bawah. Tapi di bawahnya lampu merah. Nah, itu yang bikin banyak kejadian truk atau kontainer pada blong nabrak orang-orang, mobil-mobil atau motor-motor yang di depan situ teman-teman. Makanya banyak kecelakaan. Jadi ini berbahaya ini, lampu merah ini. Exit tol Bawen itu berbahaya teman-teman. Ini turun tuh. Nah, kalau ke kiri yang masuk tol ya. Makanya sekarang udah dikasih lampu dikasih timer, tapi sama aja ya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Yang jadi masalah itu kan jalanannya menurun. Tapi sekarang udah dipisah tuh, roda 2 di sini, roda 4 di sana. Dulu disamain aja. Teman-teman, itu masuk pintu tol Bawen ya. Nah, ini baru dia, tadi kan nggak ada. Ini terus sampai ke Jogja, tapi sekarang baru sampai ke Ambarawa nih. Ini jalan tol ya. Kemarin kita lewat atas ini teman-teman. Oke, udah hijau teman-teman, kita langsung gas lagi. Nah, nih sebelah kiri kita nih exit tol Bawen ya. Tuh, banyak mobil sebelah kiri. Nah, ini jalanannya turun terus tuh. Makanya itu salah desain kayaknya. Masa turunan dikasih lampu merah? Jadinya bahaya banget. Waduh, gue udah merasakan gerimis nih. Semoga cuma hujan sedikit aja lokal ya. Lihat tuh rame banget teman-teman. Sebelah kanan kita, ada apa ini? Nabrak kayaknya tuh. Lagi mau diselesaikan. Oke, kita gas terus teman-teman. Selamat menikmati suasana vibes Lebaran hari pertama. Tuh baru mudik tuh. Ada anak kecil ya bawa bayi. Ini kayaknya baru nyampe nih. Yang mudik nih, mungkin dia menghindari kepadatan ya, jadi mudiknya di hari H ya. Apapun itu yang penting bisa pulang dengan selamat lah teman-teman. Yuk, tuh banyak yang istirahat juga ya, kayaknya banyak juga deh yang mudik hari H ya, atau H-1 ya. Ini baru nyampe sekarang mungkin ya.
Karena mereka mungkin dengar-dengar berita katanya tahun ini mudiknya tuh parah banget kemacetannya. Ya udahlah, yang penting bisa pulang ya teman-teman. Kalau gue sih gitu ya. Nah, sebelah kanan kita ada kampung kopi Banaran ya. Ini ada cafe di atasnya. Banaran Skyview kalau nggak salah. Di atas sana tuh. Ya, sekarang kita sudah sampai di Jembatan Tuntang. Nah, ini Jembatan Tuntang. Kalau mau ke Ambarawa lewat kanan sini juga bisa tuh. Namanya lewat Desa Asinan. Nah, ini kita di atas Kali Tuntang ya. Sebelah kiri itu stasiun Tuntang. Stasiun tujuan akhir dari stasiun kereta wisata Ambarawa Tuntang ya, yang kalian naik dari museum kereta itu loh. Nah, kalau belok kiri ini ke daerah Telogo atau Tuntang ya. Yuk kita lurus terus ya. Tempo hari gue pernah kesini kasih lihat ke kalian ya, yang ngeliat kondisi banjir itu. Sekarang kita lurus aja ya. Dulu kita terakhir lewat sini pas kita mau ke Angkringan Balung Gajah ya teman-teman. Kalian ada yang ingat nggak kalau ada yang udah nonton video gue sebelumnya? Mau ke Angkringan ke Balung Gajah tapi terlalu ramai, akhirnya ke kopi apa gitu yang di sebelahnya. Lewat sini juga nih sama. Cuman kali ini kita lurus terus sampai kota Salatiga ya. Nah, nanti di Salatiga gue pengen ke Ramayana dulu aja ya teman-teman. Pengen lihat, kita lihat-lihat Ramayananya kayak apa gitu ya. Di kota kecil lah bisa dibilang gitu ya. Kita lihat situasinya. Di depannya ada rumah makan yang cukup terkenal nih. Rumah makan Butoha ya. Ada Butoha 1, Butoha 2 kali ya. Tapi banyak yang pada tutup teman-teman. Tuh Butoha lagi. Ya, ini kita udah di daerah Lopait namanya teman-teman. Lopait itu masuknya udah Salatiga atau masih Tuntang ya. Wih, sebelah kanan cakep banget teman-teman. Gunungnya, ada sawahnya. Nah, sayang nih gue pakai yang di dada nih, strapnya nih, nggak bisa nengok jadinya. Ini panorama sebelah kiri nih, kafe-kafe juga. Ini gue kalau pakai yang mounting yang di helm enak nih, bisa nengok-nengok, ini nggak bisa. Helmnya ketinggalan di rumah. Ya udahlah ya, sebisa mungkin gue kasih ke kalian. Ini sebelah kiri kita nih banyak ubi bakar Cilembu ya. Banyak yang berjualan. Unik juga ya, Cilembu ini kan biasanya ada di Bogor ya, Cipayung, Puncak. Ini nyampe ke Ambarawa loh. Sampai ke Jawa Tengah sini. Berjejer tuh. Kayak pedagangnya jualannya sama semua. Ubi bakar Cilembu, ubi madu. Ya, di sini mulai panas lagi mataharinya. Waduh, awan mendungnya mungkin kegeser ya. Jadi terik lagi nih. Alamat gosong dah ya. Ya udahlah. Sekali-sekali. Pokoknya tiap kali motoran di Ambarawa ini pasti pulang-pulang tangan gue belang aja. Gosong. Nih waktu itu kita ke kanan ya, pas ke Angkringan Balung Gajah nih, ke sini teman-teman. Sekarang kita lurus terus untuk ke kota Salatiga. Teman-teman, kita udah nyampe di kota Salatiga nih. Ada tulisan itu ya, selamat datang di kota Salatiga nih, gapuranya nih. Wih, akhirnya kita sampai di Salatiga teman-teman. Cepat banget, nggak ada 30 menit nih udah nyampe. Nah, ini ada lampu merah apa ini, pertigaan Salatiga Smart tuh tulisannya. Ini lampunya gimana sih? Nggak ada lampunya. Kita gas aja terus deh. Ya, kita udah resmi masuk ke kota Salatiga. Dekat banget ya. Memang Ambarawa dan Salatiga itu dekat banget teman-teman. Kita udah sampai di daerah Blotongan namanya nih ya, Salatiga. Di sini banyak jualan, kiri kanannya banyak jualan sate kambing muda tulisannya tuh. Daerah sini terkenal teman-teman, orang pada beli sate, makan sate kambing muda. Ya, mirip-mirip kayak cempelemu yang di Tegal gitulah. Oke, kita masih lurus terus ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu UKSW ya, alias Universitas Kristen Satya Wacana ya. Salah satu-satunya universitas terbesar kayaknya ya, swasta terbesar kayaknya di Salatiga ya, setahu gue ya. Ya, kita udah semakin dekat nih ke pusat kotanya ya.
Yang ada bundaran, bukan bundaran, apa, pertigaan itu loh, depan Ramayana itu. Nah itu sebelah kanan kita ada Ricis tuh tadi ya, kelewatan. Nah sebelah kanan ini juga udah mulai ada Domino's ya, Domino's Pizza. Nah ini Starbucks ya, kita udah mau nyampe nih teman-teman. Ini ada Oma Opa. Ini ada Day Trans nih teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau naik Day Trans ya, travel ya, ini. Oh lurus merah ya, kaget gue. Ternyata merahnya ke kanan teman-teman. Sorry, kaget gue. Ini sebelah kanannya ada Pizza Hut ya. Kalau kalian mau naik Day Trans dari Jakarta ke Salatiga bisa, tapi transit dulu di Semarang teman-teman. Kalau ini melayani biasa dari Semarang ke Salatiga. Nah sebelah kanan kita ada Fore Cafe ya, udah banyak tempat-tempat bagus, tempat nongki. Karena sebelah kirinya ini nah Universitas Kristen Satya Wacana itu ya, UKSW sebelah kiri kita teman-teman. Biasa kalau ada kampus, biasanya area sini ya langsung hidup teman-teman. Banyak kafe, banyak tempat makan yang biasa tenan-tenan di mall. Nah ini UKSW gitu ya. Nanti depan kalau nggak salah ada Hoka Bento tuh, itu udah kelihatan tuh Hoka Bento, saladnya. Karena banyak mahasiswanya. Nah itu pot bunganya aja udah tulisannya Kota Salatiga, pot bunganya ya. Ya kita sampai akhirnya teman-teman di Kota Salatiga ini. Kita langsung menuju tujuan pertama aja ya, kita ke Ramayana dulu ya, sambil kita lihat-lihat kondisi jalannya seperti apa. Oke, dari perempatan ini yang ada Hokben kita lurus ya. Itu ada tulisan I Love Salatiga. Iya, asik, sebelah kanannya Hokben. Satu-satunya tuh, the one and only Hokben di Salatiga ini, di kota ini ya. Wih, jalan ini banyak pohon-pohon besar ya. Terus juga ada KFC tuh di depan tuh. Ya lengkap lah udah, seperti kota-kota besar pada umumnya. Nah ini ada gereja Santo Paulus, Mickey, lucu ya ada Mickey-nya. Ini KFC. Ini Korem apa nih? TNI lah pokoknya ya. Komando Daerah Militer, Korem. Nah banyak kafe-kafe gini nih, Mondrekov, macam-macam lah. Estetik kafe-kafenya. Wih, cakep juga ya kota Salatiga kalau dilihat-lihat. Kotanya tuh kayak tenang gitu loh. Terus lumayan adem karena dia dekat gunung, di kaki gunung Merbabu juga dia posisinya. Nah ini dia, kita sampai di bundaran ini nih. Bundaran atau pertigaan sih? Ya bundaran lah ya kita bilangnya ya. Kalau lurus terus kita ke Boyolali bisa sampai Solo ya. Kalau lurus terus nih di bundaran ini. Ya teman-teman, kita udah nyampe nih di Ramayana nih ya, di Ramayana Salatiga. Tapi kayaknya masih tutup deh Ramayananya. Wah, gimana nih? Lebaran sih nih bundarannya ya teman-teman. Kalau lurus ke sana tuh ya, itu bisa ke arah Boyolali, bahkan bisa sampai Solo terus ya. Terus aja ya. Nah, ini kayaknya tutup nih. Coba kita lihat yuk. Wah, gimana nih kalau tutup nih? Yuk. Wah, masih tutup ternyata teman-teman. Wah, Ramayana tutup. Terus kita mau kemana nih? Ya, ini super penyet. Kita cari tempat nongkrong aja dah. Ya elah, tutup coy. Oke teman-teman, karena ini Ramayana tutup, gue mau coba ke Luwes aja ya. Luwes itu kayak mall juga lah. Tuh, di sini lurus aja nih dari sini. Coba yuk kita lihat yuk teman-teman, sekitar cuman 2,4 kilo, 8 menit dong, dekat kok. Yuk kita lurus aja di sini. Let's go. Ya kita ke kiri sini ya teman-teman. Dari sini suruh lurus aja tuh dia bilang. Menuju ke Luwes. Luwes itu departemen store kayak mall juga lah, mirip-mirip Ramayana. Ramayana tutup. Nah di sebelah kanan kita nih Hotel Grand Wahid nih. Ini daerah apa namanya, Ruko Taman Sari, Jalan Jenderal Sudirman Salatiga. Banyak kembang-kembang ya, buat ke kuburan biasanya. Wangi kembang nih di sepanjang jalan ini. Sebelah kiri kita nih ada Pasar Raya 2 tulisannya tuh, tapi tutup. Yang jualan malah yang di kaki lima gini. Ya banyak banget ya motor-motor ya.
Warga nih pada mau keliling. Bajunya pada keren-keren ya. Bajunya pada rapi-rapi gitu. Kelihatan banget pengen silaturahminya gitu, pengen ke rumah saudaranya, pengen berkunjung. Nggak kayak biasanya. Oke, sini jalanannya menanjak nih. Kita tancap. Boyolali Solo lurus. Wih, ada pohon beringin. Kalau di Bali udah dikasih kain catur tuh, pohon gede begitu. Kita lewat sini ya teman-teman. Nih baksonya nih yang terkenal nih, bakso ABC Sari Rosso. Nih ya. Kalau beli di sini lebih murah dibanding beli yang di cabangnya yang di Ambarawa. Yang di Ambarawa udah naik harganya sekarang. Tahu kalau ini berapa? Infonya sih lebih murah yang di sini. Oke, udah hijau, kita gas langsung. Ini kemana nih? Belok kanannya di mana? Ini luas. Ini luasnya. Oke, udah nyampe teman-teman. Tapi luasnya tutup kayaknya teman-teman. Waduh, kacau, tutup ya, tetap tutup teman-teman. Ya ternyata tutup. Ya teman-teman, karena luasnya juga tutup ya. Ya udahlah, terpaksa kita cari kafe aja teman-teman. Boleh lihat di Google Map, namanya ada kafe bagus nih, namanya Cafe Ole nih. Kita coba yuk ke kafe ini yuk. Yuk, let's go. Aduh, mau jalan-jalan di hari raya Lebaran itu susah ya. Semuanya pada tutup. Oke lah, kita ke kafe aja. Semoga kafenya buka ya. Kalau tutup juga ya sudahlah. Let's go. Kalau sampai kafe ini tutup juga, terpaksa kita main ke UKSW aja ya teman-teman. Di depannya UKSW itu kan banyak makanan-makanan tuh. Atau ke Hokben. Aduh, masa jauh-jauh ke sini mainnya ke Hokben. Ya pokoknya kita lihat aja dah apa yang buka ya, buat kita santai-santai gitu ya. Ya kita udah nyampe lampu merah nih. Kita ke kanan nih, kalau lurus kita bisa balik ke Ambarawa lagi sebetulnya. Suruh ke kanan katanya. Aduh, panas banget, gosong dari tangan gua. Aduh, di sini lampu merah lama banget ternyata teman-teman. Mana panas lagi. Dia tuh panas. Lampu merah apa namanya nih ya? Jalan apa itu? Aduh, nggak tahu dah. Salatiga nih pokoknya nih. Ya teman-teman, ternyata tutup juga ya. Aduh, ampun nih. Padahal kafe bagus tuh, kayak hutan-hutan gini ya. Namanya Cafe Ole nih. Nih, Cafe Ole, Jalan Tentara Pelajar. Cuma tutup teman-teman. Cakep ini kayak hutan. Ya udahlah, kalau Lebaran memang nggak bisa kemana-mana teman-teman. Ribet. Ya udah, kita main ke UKSW aja dah. Yuk. Ya sekarang kita lagi ada di lapangan Pancasila ya, Taman Pancasila bilangnya. Nih sebelah kanan gue nih. Sini banyak tukang makan tapi pada tutup semua nih. Wah repot ya ternyata kalau Lebaran ya. Tuh tutup semua teman-teman. Nah ini lapangan Pancasila. Ada Masjid Agungnya, Masjid Agung Darul Amal Kota Salatiga ya. Ya lapangan ini seperti alun-alun lah ya bisa dibilang. Karena setiap kota di Jawa Tengah kan biasa punya alun-alun, terus biasa di alun-alunnya itu ada Masjid Agungnya. Oke, ini menurut peta nih kita nih sebelah kirinya ada Polres Salatiga nih. Ini kita disuruh belok ke kiri. Oke lah, kita ke kiri. Kita paling mau main kemana nih, ke UKSW aja lah ya teman-teman ya. Situ yang banyak makanan-makanan gitu ya. Kafe-kafe mungkin ada kali. Kalau yang di sini-sini udah pada tutup semua. Padahal di Google Map-nya open. Berarti kagak bener nih Google Map juga. Nah, di sini suruh ke kanan nih. Sini ke kanan teman-teman. Sepi ya. Nah, yang buka gini-gini satu kemuning ya. Oke lah. Oke teman-teman, kita udah sampai di Hokben nih. Oke teman-teman, kita putuskan untuk makan di Hokben aja lah ya. Jauh-jauh ke ke Salatiga malah ke Hokben. Oke lah, sini aja dah.
Habisnya pada tutup yang lainnya. Kita Hokben aja, kita cobain Hokben Salatiga. Sama aja sih. Yuk, kita makan dulu. Laper. Payah dah, mau nyari-nyari kafe semuanya tutup. Teriyaki 2-nya 1. Kemudian Valisat 4-nya 1. Ada tambah lagi barangkali? Udah itu aja dulu lah. Totalnya jadi 78 500 pembayaran QRIS. QRIS aja. Oke teman-teman, akhirnya kita makan di Hokben. Gokil. Jauh-jauh ke Salatiga makannya Hokben ya. Seperti yang kalian lihat ya tadi ya, gue mau ke Ramayana tutup, mau ke Luwes tutup, mau ke kafe-kafe oleh tutup ya. Tadi ada lagi kopi apa ya tutup. Aduh gila bener. Lebaran ternyata susah. Banyak yang tutup ya. Mungkin karyawannya pada libur ya. Ada mau merayakan hari raya. Jadi udah gue cari yang buka aja, yang buka adanya Hokben. Itu pun ngantri. Jadi ternyata di Salatiga ini Hokbennya beda ya, nggak kayak di Jakarta atau kota-kota besar Semarang ya. Jadi dia tuh nunggu. Jadi kayak orang makan jadi kayak bukan fast food gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin pekerjaannya sedikit, orangnya dikit, jadinya lambat gitu ya. Atau memang seperti ini. Gue juga kurang tahu ya. Tapi dari yang gue baca reviewnya di Google Maps, memang Hokben Salatiga ini agak kurang baik di pelayanan untuk kecepatannya ya. Dan banyak yang komplain lambat katanya gitu. Ya sudahlah ya. Kita langsung aja cobain nanti seperti apa makanannya. Ya teman-teman, setelah nunggu sekitar 10 menit lebih, hampir 15 menit ya, akhirnya datang juga ya. Oke teman-teman, kita udah selesai makan di Hokben Salatiga. Kita langsung aja gas balik ke Ambarawa. Tapi sebelum balik ke Ambarawa, gue pengen beli itu dulu. Beli bubur pengen beli ubi Cilembu. Oke, langsung kita gas ya teman-teman. Kita beli ubi Cilembu ya, yang tadi di pinggir jalan itu tuh. Sepertinya menarik. Waduh, gila nih parkirannya sampai kemari-mari. Ini gimana ini? Merah lagi. Wah, gokil loh. Ini boleh lurus kan ya? Kita tunggu dulu deh lampunya, soalnya merah nih teman-teman. Ya di Salatiga ini pada tertib-tertib ya, kalian bisa lihat ya, lampu merah ya berhenti gitu ya, hijau ya baru jalan. Nah ini kita udah hijau, kita jalan sekarang teman-teman. Udah hijau aja masih belum jalan. Terlalu alim. Iya. Beda banget sama Jakarta teman-teman. Di sini orangnya tertib. Gue tadi rada maju lagi. Maklum lah orang Jakarta. Mohon maaf. Jakarta kebanyakan melanggar. Nah ini ada ini KSW ya. Wah tuh ada kopi kefor itu. Apa kita ngopi dulu nih? Ditungguin ya. Ya udah. Nah ini ada kopi fore sebelah kiri teman-teman. Iya asik juga nih nongkrong di situ. Nah next time lah kalau kita kesini lagi. Ini mau balik dulu kita ke Ambarawa, terus mau beli ubi Cilembu dulu ya. Sayang sekali teman-teman, kita jalan-jalan di Salatiganya kurang maksimal nih. Objek-objek yang mau gua datangi itu pada tutup. Aduh, sayang banget. Ya udahlah ya. Akan selalu ada cerita di setiap vlognya. Biar ada ceritanya gitu. Nah ini ada Ricis Factory nih. Enak nih Ricis Factory nih. Ini Ricis Factory ini enak. Gue pernah makan sini nih, tapi pedes teman-teman. Pedes banget. Kita dari sini tinggal lurus aja nih teman-teman. Tulisannya lurus tuh Semarang Kendal ya. Yuk kita gas. Ini lama banget ini. Ya teman-teman, tadi habis makan di Hokben itu ya menurut gua ya rasanya enak teman-teman. Sama aja lah ya, standar. Sama kayak yang di Jakarta. Cuman kekurangannya ya di pelayanannya aja. Baru kali ini gua makan Hokben harus nunggu dibikinin dulu. Jadi kayak bukan fast food ya. Jadi dia tuh kayak model kayak Solaria gitu jadinya. Ya mungkin dia kekurangan orang kali ya mungkin ya teman-teman. Semoga bisa diperbaiki lah. Apalagi ini di hari Lebaran ya mungkin banyak yang nggak masuk teman-teman ya. Banyak yang cuti mungkin. Tapi untuk rasa enak kok, sama aja kayak standar Hokben ya teman-teman. Ya sekarang udah jam 12:30 nih, udah panas nih. Aduh, gosong deh ini tangan gue nih. Ya udahlah ya. Makanya kita harus segera balik nih. Nah, siang-siang ini jalanannya udah mulai rada sepi nih teman-teman. Soalnya kenapa? Soalnya orang-orang udah pada di rumah saudara gitu ya, di rumah keluarga ya, udah pada lagi pada makan mungkin. Kalau tadi pagi tuh rame.
karena baru pada mulai berangkat ke rumah keluarganya atau ke rumah saudaranya gitu ya teman-teman. Kalau udah siang ini biasa udah pada nyampe, udah pada nyantai-nyantai di rumah gitu. Nah kalau besok, aduh itu udah saatnya tempat wisata rame teman-teman. Kalau menurut saran gue sih ya, kalau setelah Lebaran itu udah jangan kemana-mana lah teman-teman. Kalau kagak mau kena macet atau membludak gitu tempat wisatanya. Karena biasa Lebaran hari pertama itu orang pada silaturahmi. Nah kedua dan ketiga, nah itulah saatnya mereka nyerbu objek wisata gitu teman-teman. Kayak model Saloka, museum kereta api Ambarawa gitu ya. Ya tempat-tempat wisata tuh biasa langsung diserbu teman-teman. Dan itu membludak. Jadi gue biasanya kalau Lebaran hari kedua, ketiga gitu udah di rumah aja nyantai kita. Paling cari makan gitu. Jangan kemana-mana lah. Malah macet. Nah kalau ini hari pertama masih sepi karena mereka masih keliling biasanya. Itu ya. Yuk masih di depan tuh ininya ubi Cilembunya ya. Nanti kita berhenti kalau udah sampai sana teman-teman. Ya kita udah di pertigaan ini lagi teman-teman, Salatiga Smart. Nah terus kita udah lewatin gerbang ini lagi nih. Selamat jalan kota Salatiga. Kalau tadi kita dari arah sana, selamat datang. Wih dia foto tuh motornya tuh, anak touring tuh, foto di gerbang Salatiga ya. Banyak anak-anak touring kayak gitu teman-teman. Update status dulu, update story. Nah di sini udah banyak nih. Ubi Cilembu. Hah? Ya udah, kita cari cap-cip-cip aja teman-teman ya. Gue juga kagak tahu yang mana yang enak, yang mana yang rekomen. Kayaknya hampir sama aja lah, namanya ubi bakar madu ya, ubi madu Cilembu ya. Ya kayak gitulah rasanya. Nanti kita beli yang di sana aja teman-teman. Yang agak teduh tempatnya. Ini sini panas. Di sana tuh yang banyak tuh, yang banyak pohon-pohon. Aduh. Yuk. Nah ini kali ya. Apa beli di sini aja nih? Sini teduh nih, ubi madu nih tulisannya. Kita beli sini ya teman-teman. Tapi nggak ada yang beli nih gini. Hah? Sini aja teman-teman ya. Hah? Iya sini aja dah. Coba kita tanya berapaan sih? Berapa hari ya? Wah nggak tahu deh. Coba kita kesini dulu, lihat dulu sini teman-teman ya. Si Mas. Ya. Kita udah nyampe nih teman-teman. Kita beli sekilo dulu aja kali ya. Belum. Ini sekilo. Ya. Hah? Cukup nggak segitu? Beli 2 kilo deh. 2 kilo lah. Jadi satu Iya. Oh, tapi dipisah kantongnya. sekilo. Oh sekilo aja. Ya, pakai ini ya, besok ini ya. Oh ya, oke. Ini tahan berapa hari mas? Kalau makan paling 3 hari. 3 hari ya? 3 hari aja ya. Ini manasinnya cuma direbus aja, apa di oven aja gitu? Iya. Berapa menit? Oh, mau diangkatin lagi. Oh, enggak misalnya saya beli mentah gitu. Open 2 jam. 2 jam? Iya, kurang lebih 2 jam. Berapa derajatnya? Di 150. di 150 selama 2 jam. 2 jam. Waduh. Kalau diangetin doang? Nggak usah Angetin lama-lama kan kali ya? ya bentar lah. Oh. 2 jam lama juga ya. Iya, lumayan. Oh iya. Tapi kalau mau cuma sekilo ya malah boros gasnya. Oh. Iya, betul. Kali kalau ngomongnya Sekalian banyak itu. banyak, lebih ngirit sih. Iya. Ya, 50 ya. Iya. Makasih ya. Oh, makasih. Yuk, kita udah beli teman-teman. Ya teman-teman, kita beli di sini nih Peyem Bandung apa nih R99 ubi madu Cilembu nih. Kita foto dulu bentar ya. Wih, kita beli di sini nih. Ini unik nih teman-teman ya, kita lagi di Jawa Tengah tapi oleh-olehnya tuh baca nggak tuh? Oleh-oleh khas Jawa Barat. Kocak ya. Jadi kita main ke Jawa Tengah, oleh-olehnya Jawa Barat. Gokil. Ada-ada aja. Tadi kata AA-nya tuh ya, semuanya itu orang-orang sini nih dari Sumedang semua ternyata. Pantesan ya. Ini kan makanannya Jawa Barat ya, khas Jawa Barat gitu, maksudnya oleh-oleh khas Jawa Barat. Malah adanya di Jawa Tengah gini unik sih. Tadi bener memang itu pendatang dari Sumedang semua. Dagangnya di sini tuh ya.
Kayaknya sama deh sama yang di Semarang yang dekat Watugong juga ada tuh. Di Ungaran situ tuh. Ya yang mau ke Ungaran lah tuh ya, dekat Watugong tuh. Sehabis Watugong kalau iya ada sawah ternyata sini cakep juga nih. Di depan SPBU Lopait namanya. Itu ya yang setelah Watugong apa sebelum gitu ya, gue lupa tuh. Situ juga ada teman-teman sederetan jualan ini ubi bakar Cilembu ini ya. Si madu biasanya. Nah jangan-jangan sama tuh pasti dari Sumedang juga. Kayaknya dia biasa ada kayak paguyubannya gitu lah. Karena jualannya dia berderet gitu. Ya sekarang kita udah di daerah Tuntang lagi ya, di jembatan ini. Kita tadi perginya kan lewat Bawen. Sekarang pulangnya kita lewat ini aja ya, lewat Desa Asinan ya. Ini sebelah kiri nih, dari jembatan Tuntang belok kiri nih. Ya, ini kita di Tuntang di pos polisi Simpang Telogo namanya ya. Dari sebelah kanan ini Simpang Telogo Tuntang. Nah, kalau tadi kan kita lurus nih dari jembatan. Kali ini kita belok kiri ya. Jalan alternatif namanya. Magelang di Yogyakarta tuh, jalur alternatif. Ini ngelewatin jembatan biru Rawa Pening, teman-teman. Kita kesini aja ya. Biar nggak bosan. Nanti ini tembusnya ke rumah sakit Ambarawa. Gunawan, Dokter Gunawan namanya sekarang. Dulu namanya RSUD Ambarawa. Nah, di depan kita tuh Danau Rawa Pening tuh. Gunungnya ya ketutup awan. Udah siang soalnya. Udah jam 1-an nih kayaknya nih. Apa setengah 2 aku nggak tahu dah. Nggak kelihatan. Yuk kita gas terus teman-teman. Jalan keliling sini nih, Desa Asinan. Ini jembatan keretanya nih yang melintasi Danau Rawa Peningnya tuh. Wah, di sini banyak banget sampah-sampah ya. Sampah-sampah petasan ya, mercon bekas malam. Sayang sekali ya. Orang-orang tidak bertanggung jawab bisa main tapi tidak bisa membersihkan kembali. Harusnya dibersihkan lagi dong. Ya nggak, biar bisa sama-sama rapi lah tempat. Nah kayak ini kan enak nih bersih nih. Mungkin orang-orang sini udah dibersihkan, yang tadi itu belum. Nah, ini enak nih, langsung bersih lagi teman-teman. Nah ini sebelah kiri ada tulisan wisata Warung Apung ya. Nah belok kiri ini namanya wisata Warung Apung Sumurup ya, Dusun Sumurup. Di sana ada jembatan biru teman-teman. Ya kita sekarang udah sampai di Ambarawa lagi nih. Udah di alun-alun Ambarawa. Alun-alun Ambarawa nih, di nama daerahnya Tambak Boyo kalau nggak salah. Ini dia teman-teman alun-alunnya. Ini alun-alunnya. Sepi juga ya alun-alun Ambarawa ini. Tambak Boyo. Ya akhirnya sekarang gue udah sampai di Ambarawa lagi teman-teman. Jadi gue rasa cukup sekian vlog hari ini teman-teman ya. Kita jalan-jalan ke Salatiga. Mohon maaf saya lagi kalau perjalanannya kurang menarik dan kurang lengkap ya. Karena beberapa tempat yang gue mau datengin ternyata tutup teman-teman ya. Seperti kafe dan kayak tadi mallnya Paramayana Luwes juga tutup teman-teman ya. Dan ada beberapa spot yang juga tutup karena lebaran. Jadi ya udahlah ya. Jadi seperti itu teman-teman vlog hari ini. Semoga ini bisa berguna buat kalian ya, bagi yang mau jalan-jalan ke Salatiga ataupun ya cuman sebagai tontonan hiburan kalian di hari libur lebaran ini ya teman-teman ya. Oke, jadi gue ucapkan terima kasih banget seperti biasa bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye-bye. Waduh. Wih, ini view-nya cakep banget nih ya. Kita lewatin rel dengan sawah. Oh, cakep banget teman-teman. Itu jalan lingkar luar itu. Aduh, ini banyak polisi tidurnya. Cantiknya. Kiri kanan sawah dan gunung.